pagi anak-anak, kembali dengan Ibu pada tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang hak sebagai warga negara. Nah, kalian lihat di dalam buku tematik, jadi pada halaman 59, di sana terlihat gambar yaitu Siti dan teman-temannya sedang mengikuti pelajaran di dalam kelas. Nah, Siti belajar dengan tekun dibimbing oleh ibu guru yang terlihat berdiri di depan kelas. Jadi dengan keadaan demikian, Siti sedang mendapat haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kalian sudah pernah mempelajari pasal-pasal tentang hak-hak warga negara. Jadi salah satunya adalah mendapat pendidikan yang layak. Silakan diingat-ingat lagi pada pasal berapakah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ketika Siti mendapatkan hak untuk mendapat pendidikan yang layak, artinya Siti dan juga teman-teman yang lain akan menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Nah, itulah manfaat seorang warga negara atau warga negara mendapatkan haknya. Salah satunya misalnya seperti hak mendapat pendidikan. Nah, dengan dipenuhinya hak Siti untuk mendapatkan pendidikan, maka Siti dan teman-temannya akan menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Demikian manfaatnya. Lebih lanjut, kalian bisa lihat dan baca di dalam buku. Ada wacana berjudul manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Itu ada beberapa paragraf di sana, silakan baca. Nah, secara garis besar Ibu berikan contoh-contoh manfaat yang dipenuhi sebagai hak dari warga negara. Misalnya, contoh yang tadi ya, manfaat pemenuhan hak atas pendidikan. Jadi apa manfaatnya ketika warga negara itu mendapatkan pendidikan yang baik? Jadi manfaatnya adalah bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada lagi contoh-contoh yang lain, misalnya hak warga negara mendapatkan pekerjaan. Hak warga negara mendapatkan pekerjaan, misalnya ayah kalian bekerja, ibu kalian bekerja. Jadi ketika warga negara mendapatkan haknya untuk bekerja, maka apa manfaatnya bagi bangsa kita, bagi negara kita adalah manfaatnya dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran. Jadi kalau perekonomian meningkat, otomatis rakyat akan menjadi sejahtera. Berikutnya contoh yang lain, misalnya dalam hak perlindungan hukum bagi warga negara. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar sudah diatur bagaimana warga negara terlindungi hak-haknya di dalam hukum. Nah, apa manfaatnya ketika warga negara mendapatkan perlindungan dalam bidang hukum? Maka manfaatnya adalah terwujud keamanan, terwujud keadilan, dan keteraturan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Contoh yang lain, misalnya warga negara mempunyai hak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti misalnya kita berobat dilayani, apalagi sekarang sudah ada BPJS untuk keluarga yang kurang mampu, jadi BPJS-nya itu sudah ditanggung oleh negara. Nah, ketika hak itu terpenuhi bagi warga negara,
Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dapat menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Jadi pada intinya terdapat timbal balik antara penerimaan hak bagi warga negara dan manfaatnya bagi negara kita. Jadi adanya timbal balik. Di dalam wacana manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara, nah itu kita lihat ada beberapa paragraf. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang kalimat utama dan gagasan utama. Jadi masih ingat perbedaannya bahwa kalimat utama itu adalah kalimat yang memang sudah ada di dalam paragraf, sudah ada di sana. Pada umumnya kalimat utama terdapat di awal, di akhir, atau di tengah-tengah. Sedangkan gagasan utama tidak selalu kalimat itu ada, tetapi gagasan utama ini bisa kita lihat dari kalimat utama. Nah, sebagai contoh pada paragraf pertama di sana ada setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Nah, dari paragraf pertama itu, kita akan melihat mana kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Jadi kalimat tersebut ada di awal paragraf. Nah, kemudian setelah kita lihat kalimat utama, apa gagasan utamanya? Jadi bagaimana kita menentukan kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang paling umum sifatnya yang ada di dalam paragraf tersebut, yang paling umum ya. Nah, kemudian gagasan utamanya bagaimana? Kita lihat dari kalimat utama. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, apa lagi yang dibahas dalam paragraf? Nah, yang dibahas di sana adalah keseimbangan. Jadi artinya pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Jadi gagasan utama di dalam paragraf utama ini adalah hak dan kewajiban warga negara dilaksanakan secara seimbang. Ya, kalian bisa ulang-ulang videonya ini, kalian bisa supaya lebih bisa memahami ya. Berikutnya Ibu contohkan lagi paragraf yang kedua. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Nah, jadi apa kalimat utamanya? Apakah kalimat yang paling umum di sana? Misalnya di awal atau di akhir atau di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini paling jarang yang untuk anak-anak biasanya di awal atau di akhir. Jadi kita lihat apa kalimat utamanya adalah salah satu contoh pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran. Jadi seperti itu kalimat utamanya. Lalu apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya, kita lihat kalimat utamanya, kemudian kita lihat apa yang dibahas dalam paragraf kedua ini. Dari sana adalah pemenuhan manfaat dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran. Jadi di sana dibahas manfaatnya apa. Jadi manfaatnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional. Jadi yang dibahas secara umum itu adalah manfaat pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran.
Nah, untuk paragraf yang lain nanti kita akan latih kalian untuk mencari kalimat utama dan gagasan utama. Ini contoh untuk paragraf keempat. Paragraf yang ketiga, silakan kalian berlatih sendiri. Nah, ini paragraf keempat, bisa kalian baca sendiri. Kemudian itu kalau kita lihat per paragraf seperti itu, ada kalimat utama, ada gagasan utama setiap paragraf. Nah, dalam satu bacaan itu juga ada satu gagasan utama apa yang dibahas dalam bacaan itu. Nah, di dalam bacaan manfaat pemenuhan hak terhadap hak-hak warga negara Indonesia ya. Jadi gagasan utamanya itu adalah manfaat pemenuhan hak. Jadi secara garis besar atau gagasan utamanya adalah manfaat pemenuhan hak. Barulah kemudian dalam setiap paragraf itu dibahas lagi hak apa. Paragraf 1 hak apa, paragraf 2 apa. Seperti itu ya. Nah, berikutnya dalam kita melaksanakan hak itu juga ada kewajiban. Seperti tadi sudah ada. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Salah satu kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa itu adalah upaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah oleh para pahlawan kita, tentu kita harus isi, kemudian pertahankan supaya kita tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Walaupun bukan secara menjajah dengan senjata lagi, bisa juga menjajah secara ekonomi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita harus bertindak? Apa yang harus kita lakukan supaya negara kita tetap menjadi negara yang merdeka? Nah, yang pertama yaitu melestarikan budaya daerah. Itu pelajaran kemarin sudah pernah kita bahas. Jadi untuk melestarikan budaya daerah ini adalah salah satu sikap cinta tanah air. Melestarikan budaya daerah salah satu contohnya adalah misalnya mencintai produk dalam negeri. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap cinta tanah air. Melestarikan budaya daerah misalnya kita belajar tarian daerah, kita menggunakan produk-produk lokal. Misalnya kalau memakai baju atau bikin seragam, menggunakan batik atau endek kalau di Bali. Nah, itu salah satu contoh kita melestarikan budaya daerah. Berikutnya berkompetisi dalam meraih prestasi. Berkompetisi itu artinya saling berlomba untuk memajukan diri sehingga kita dapat meraih prestasi. Jadi sangat bagus sekali kalau kalian mempunyai kemampuan dalam suatu bidang, kemudian mengikuti lomba-lomba ya, sehingga nanti terlihat kita akan terpacu untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru di samping mendapat prestasi. Lalu menggunakan produk dalam negeri, tadi sudah Bu berikan contoh, bisa berhubungan dengan nomor 1, kemudian menghormati antar sesama walaupun berbeda suku dan agama. Seperti negara kita, karena negara kita negara yang besar, kita banyak punya suku, banyak agama, pulau-pulaunya juga tersebar demikian banyak. Jadi kita hormati antar sesama, tidak merasa lebih besar daripada suku yang lainnya begitu misalnya. Kemudian yang kelima adalah menaati peraturan yang berlaku. Jadi apapun peraturan-peraturan kita seperti jalan raya, pertama sekali kalian mulai dari rumah. Di rumah itu tentu ada peraturan. Kapan kita misalnya belajar, kapan kita harus bermain, itu harus diikuti dengan baik. Nah, kita dengan demikian kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang disiplin. Jadi sangat penting untuk menaati peraturan yang berlaku. Nah, ini contoh dari Udin, nah, gambar dalam tanda
ada pada layar itu adalah Udin dengan kakaknya yang bernama Arif, kakak sepupu ya. Mereka sering bermain bersama. Jadi wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Artinya pinang dibelah dua itu adalah suatu peribahasa yang berarti sangat mirip ya. Nah, karena berbeda dari segi umur, maka penampilan fisiknya berbeda. Bagaimana penampilan fisiknya? Karena Udin lebih kecil, jadi dia belum memiliki kumis, sedangkan Arif sudah tumbuh kumis yang tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Cakunnya si Arif sudah mulai tampak. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalian sudah mempelajari tentang pubertas, berarti si Arif ini sudah memasuki masa pubertas, sedangkan si Udin masih anak-anak. Nah, pada pembelajaran yang lalu sudah pernah kita bahas tentang bagaimana ciri-ciri anak-anak dan ciri-ciri orang yang sudah mengalami masa pubertas. Nah, untuk mengetahui, mungkin ada yang belum bisa, saya sudah masuk di pubertas atau belum. Nah, begitu ya. Jadi untuk mengetahui itu kalian bisa isi pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur ya, dengan jujur. Misalnya nomor 1, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Nah, kalau sudah diisi centangnya sudah. Kalau belum, nah berarti centangnya yang di kolomnya yang belum. Begitu seterusnya. Jadi untuk yang laki-laki, nanti silakan diisi yang di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri yang perempuan diisi dengan jujur yang di sebelah kanan. Nah, setelah kalian mengisi centang ya, lalu kalian simpulkan yang mana lebih banyak. Kalau yang lebih banyak sudah berarti kalian sudah mengalami masa pubertas. Tapi kalau yang lebih banyak belum, berarti kalian belum mengalami masa pubertas alias masih anak-anak. Nah, jadi silakan diisi sendiri, disimpulkan sendiri ya, dan diisi dengan jujur, tidak usah di-share kemana-mana. Nah, berbicara tentang tadi sudah kita bahas tentang melestarikan budaya ya. Salah satu kita belajar tarian. Nah, di sini diperkenalkan satu tarian yang disebut dengan tari kelana topeng. Di dalam buku itu ada di halaman 66. Kalian bisa baca sendiri di sana ya, berparagraf. Setelah itu kalian lihat informasinya. Kalian simpulkan informasi apa yang ada di dalam bacaan tari kelana topeng. Jadi tari tersebut adalah merupakan tari tunggal atau ditarikan oleh satu orang. Pelajaran lalu sudah pernah kita pelajari masalah tari tunggal, kemudian tari berpasangan dan tari yang berkelompok. Nah, kalau tari kelana topeng ini adalah tari tunggal. Asalnya dari Yogyakarta. Jadi isinya itu tentang raja yang bernama Kelana Sewandana saat jatuh cinta. Jadi bagaimana orang saat jatuh cinta itu gerakannya lebih banyak menghias diri. Kemudian properti itu artinya alat-alat apa yang digunakan. Ada celana, lalu kain, sabuk, selendang, hiasan tangan, hiasan kaki, hiasan dada. Waktu tariannya adalah 15 menit. Kemudian dia ciri khasnya adalah menggunakan topeng. Maka itulah dia disebut tari kelana topeng. Nah, untuk kalian bisa berlatih untuk misalnya menari ya, ini ada peragaan tari yang sederhana. Jadi kalian bisa uji coba di rumah ya. Misalnya gerakan pertama,
gerakan pertama, dan ini di sini gerakan pertama dan kedua saja. Gerakan pertama misalnya melangkah maju, lalu kepala menengok mengikuti langkah kaki. Hitungan 1, gerakannya seperti itu sudah ada dalam gambar ya. Nah, dan seterusnya ini kalian bisa lihat juga nanti di buku. Di buku itu ada pada halaman 67 dan 68. Dan bisa coba untuk berlatih menarikan sebuah tarian yang sederhana. Nah, kalau kalian bisa tambahkan lagi gerakan-gerakannya itu sehingga menjadi gerakan-gerakan yang menarik, seperti teman-teman kalian yang biasanya sering tampil membawakan tari kreasi pada saat-saat perpisahan kakak kelas 6 dulu. Nah, jadi itu mereka juga sudah melakukan gerakan tari atau koreo ya, bagaimana gerakannya supaya terlihat menarik. Nah, bisa diperagakan, bisa diuji coba sendiri. Nah, baik, selanjutnya nanti kalian bisa juga supaya lebih mencintai budaya-budaya daerah, bisa kalian coba dengan melihat satu tarian misalnya, lalu kalian amati, kemudian kira-kira unsur-unsur karya yang kalian amati itu seperti apa saja. Nah, kemudian nama tariannya apa, asal daerahnya apa, lalu terakhir adalah tanggapan kalian seperti apa terhadap tari tersebut. Nah, untuk kali ini sekian, dan terima kasih untuk anak yang sudah mendengarkan. Jadi kalau perlu nanti videonya bisa diulang-ulang supaya kalian bisa lebih mengerti lagi penjelasan ibu pada tema 6 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 ini. Kalau ada yang tidak bisa, silakan ditanyakan pada grup WhatsApp. Terima kasih.